Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ijul Muhammad Akbar dengan NIM 241127, mahasiswa Institut Teknologi Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas praktikum menggambar rekayasa dengan judul Perencanaan Rumah Tipe 36/60. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan secara detail perencanaan rumah sederhana tipe 36/60, mulai dari site plan, denah, tampak bangunan, potongan, detail struktur, hingga instalasi listrik dan sanitasi. Dengan adanya perencanaan yang lengkap ini, diharapkan bangunan rumah dapat memenuhi kebutuhan penghuni sekaligus sesuai dengan kaidah teknik sipil. Kemudian rumah ini dirancang sebagai hunian rumah keluarga sederhana yang fungsional, ekonomis, namun tetap memenuhi standar teknis bangunan. Yang pertama ada site plan. Berikut site plan dengan skala 1:100. Rumah dibangun di atas lahan 60 meter persegi dengan pemanfaatan ruang luar berupa taman, carport, teras, dan area cuci outdoor. Posisi bangunan ditempatkan agar memiliki sirkulasi udara yang baik serta akses yang nyaman dari jalan utama. Kemudian selanjutnya ada denah, juga berskala 1:100. Bangunan ini terdiri dari 2 kamar tidur berukuran kurang lebih 3 kali 3 meter, sebuah ruang tamu, dapur, serta WC. Selain itu terdapat teras di bagian depan, carport di samping, dan ruang cuci outdoor di belakang. Denah ini dirancang untuk memaksimalkan fungsi ruang pada luas bangunan 36 meter persegi. Kemudian ada tampak. Untuk tampak depan dan belakang rumah ini memiliki desain yang sederhana dengan bukaan jendela yang cukup lebar untuk pencahayaan alami. Tampak depan menampilkan area teras dan carport, sementara untuk tampak belakang memperlihatkan akses ke ruang cuci. Selanjutnya ada tampak samping. Dari sisi kiri dan kanan dapat dilihat komposisi dinding dan jendela. Hal ini penting untuk memastikan sirkulasi udara silang serta estetika fasad bangunan yang seimbang. Selanjutnya ada potongan A ke A memperlihatkan struktur vertikal bangunan. Lantai menggunakan keramik ukuran 40 x 40 dengan lapisan pasir urug 5 cm. Struktur atap menggunakan rangka baja ringan C70 per T 0,70 mm, dilengkapi dengan ring balok beton bertulang ukuran 15/20. Detail ini memastikan bangunan kuat sekaligus hemat biaya konstruksi. Selanjutnya ada potongan B ke B menunjukkan detail atap dan plafon. Plafon menggunakan gipsum setebal 9 mm pada elevasi kurang lebih 3 meter, sehingga memberi kesan lapang di dalam ruangan, serta level lantai dibuat bertahap dengan teras min 0,05 dan carport min 0,30 untuk mengantisipasi aliran air hujan. Selanjutnya ada denah kusen. Pada gambar ini ditampilkan denah penempatan kusen pintu dan jendela. Kusen ditempatkan strategis untuk memberikan pencahayaan dan sirkulasi udara yang optimal. Selanjutnya ada detail kusen pintu. Terdiri dari 2 tipe. Yang pertama ada P1 menggunakan aluminium 4 dengan daun pintu aluminium dan kaca spandrel. Kemudian P2 menggunakan PVC dengan finishing standar. Desain ini dipilih agar biaya lebih efisien namun tetap tahan lama. Selanjutnya ada detail kusen jendela. Untuk jendela digunakan kusen aluminium 4 dengan kaca polos 5 mm. Finishing diberi warna sesuai kebutuhan estetika. Desain ini sederhana, fungsional, dan memudahkan perawatan. Selanjutnya ada denah rencana atap. Rencana atap menggunakan penutup atap metal pasir dengan rangka baja ringan. Lispang menggunakan material GRC agar tahan terhadap cuaca. Desain atap ini dipilih agar ringan, kuat, dan tahan lama. Kemudian detail atap menunjukkan bubungan dan rangka baja ringan yang disusun dengan reng baja ringan. Sistem ini membuat struktur atap lebih efisien, cepat dipasang, serta tahan rayap. Selanjutnya denah pondasi. Untuk pondasi digunakan pondasi batu kali dengan elevasi min 1,15.
dari permukaan tanah. Jenis pondasi ini dipilih karena sesuai dengan kondisi tanah dan beban bangunan rumah tinggal tipe 36. Kemudian ada detail pondasi. Detail pondasi menunjukkan urutan konstruksi mulai dari pasir uruk 5 cm, pasangan batu kali, slup beton dengan ukuran 15/20, kemudian lantai keramik dengan ukuran 40x40. Kombinasi ini memberikan kekuatan sekaligus kenyamanan pada lantai rumah. Selanjutnya, denah slup memperlihatkan rangka slup beton bertulang berukuran 15/20 dengan elevasi top min 0,15. Slup berfungsi mendistribusikan beban bangunan ke pondasi agar struktur lebih stabil. Selanjutnya ada denah kolom. Kolom yang digunakan berukuran 15x15 cm dengan tulangan sesuai standar. Selain itu terdapat balok praktis dengan ukuran 15x15 yang memperkuat dinding dan mencegah retak akibat pergerakan bangunan. Kemudian denah balok lintel. Balok lintel ditempatkan di atas bukaan pintu dan jendela berukuran 12x12 dengan elevasi top plus 2,16. Fungsinya adalah untuk menahan beban di atas bukaan dan menyalurkan ke kolom. Selanjutnya ada denah ring balok dengan ukuran 15x20 melingkari bagian atas bangunan. Fungsinya untuk mengikat seluruh struktur dinding dan kolom serta menjadi tumpuan rangka atap. Selanjutnya ada denah balok sopi-sopi dengan ukuran 12x12 dipasang mengikuti nok atap. Fungsinya adalah menahan beban atap dan menjaga kestabilan struktur atap secara keseluruhan. Selanjutnya ada detail pembesian menunjukkan penggunaan tulangan dengan ukuran 12, 10, dan 8 dengan jarak 150/200 mm sesuai standar SNI. Perhitungan pembesian ini memastikan rumah memiliki kekuatan struktur yang memadai. Kemudian ada denah instalasi listrik. Instalasi listrik dirancang sederhana namun aman, terdiri dari 1 saklar tunggal, 8 saklar ganda, 4 stop kontak, dan 5 titik lampu LED dengan 14 watt. Daya listrik rumah menggunakan kWh PLN sebesar 900 watt, cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian ada denah instalasi air listrik. Sumber air berasal dari PDAM yang disalurkan ke toren air dengan kapasitas 1000 liter pipa. Distribusi penggunaan PVC dengan ukuran 1/2 agar debit air cukup untuk seluruh kebutuhan rumah tangga. Kemudian ada denah atau detail tower air. Menara ini dibuat dari beton bertulang dengan tangki air di atasnya. Konstruksi ini memastikan distribusi air ke seluruh ruangan memiliki tekanan yang cukup tanpa perlu pompa tambahan. Selanjutnya denah instalasi air kotor. Instalasi air kotor menggunakan pipa PVC dengan ukuran 3/4 dan 1/2 diarahkan ke septic tank dan bak kontrol. Sistem ini dirancang agar limbah domestik terolah dengan baik sebelum meresap ke tanah. Yang terakhir ada detail septic tank. Detail septic tank memperlihatkan konstruksi dari pasangan bata, beton, pasir, ijuk, dan kerikil. Septic tank dilengkapi bidang peresapan serta tutup beton dengan pegangan besi ukuran 12 mm. Sistem ini memenuhi standar sanitasi sekaligus ramah lingkungan. Demikian pemaparan saya mengenai perencanaan rumah tipe 36/60. Perencanaan ini meliputi mulai dari site plan, denah ruang, tampak, potongan, detail struktur hingga instalasi listrik dan sanitasi. Dengan rencana ini diharapkan rumah dapat menjadi hunian yang fungsional, nyaman, aman, secara struktur, serta efisien dari segi biaya konstruksi. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat terbuka untuk menerima masukan, pertanyaan, maupun diskusi lebih lanjut agar perencanaan ini dapat semakin optimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.